that fire alarm. Sam is always cool and calm. If you're stuck, give him a shout. He'll be there to help you out. So move aside, make way for Fireman Sam, cause he's gotta save the day. Fireman Sam, cause he's brilliant to the core. Sam is the hero. Bounce Patrol! Sound the sirens, Nino, Nino. Sound the sirens, Nino, Nino. Firefighters fighting fires is the job we do. We turn up in our big red truck, ready to rescue you. We're firefighters fighting fires is what we're all about. When the water flows out a big fire hose, it puts the fire out. I got my firefighting pants and my firefighting coat, with gloves and boots and an air mask that keeps out the smoke. I got my walkie-talkie and an axe to knock down doors. Oh, careful! My fire helmet protects my head in case something falls. Sound the sirens, Nino, Nino. Mobil tangga atau kita sering sebut mobil FEMA, fungsinya untuk memadamkan kebakaran di gedung-gedung bertingkat. Setelah itu ini fungsinya untuk menyelamatkan. Selanjutnya ada ini mobil pompa. Mobil pompa ini mempunyai kapasitas 10.000 liter. Jadinya kalau kita dapat laporan dari warga, ini mobil pompa otomatis masih berangkat. Ini mobil PPI di rescue. Jadi fungsinya kalau ada mobil yang kejeblos di sungai, di tempat-tempat yang dalam, kita pakai mobil ini. Ini mobil breathing apparatus. Nah, ini mobil berisi alat-alat untuk alat-alat bantu pernapasan. Jadi kalau kita memadamkan kebakaran di gedung, kita harus memakai tabung oksigen. Tabung oksigen di sini semua ada ya. Sama seperti itu. Dua mobil kita punya. Jadi ya pemadam kebakaran saat dia memadamkan api wajib memakai alat bantu pernapasan atau disebut dengan breathing apparatus. Itu dia udara bersih yang kita gendong. Ya, kebakaran, mobil yang jalan apa saja Pak? Mobil breathing apparatus pasti, mobil ambulan pasti, mobil pompa. Itu mobil pompa ada 2. Udah sepaket. Ini sama kayak mobil pompa yang itu. Cuma ini kapasitasnya 4.000 liter. Ya, 4.000 liter, kalau yang itu 10.000 liter ya. Cuman fungsinya. Cuman untuk saat ini fungsi mobil ini fungsinya antara dia untuk memadamkan api, sama juga dia untuk disinfektan. Jadi kita tiap hari kita melakukan penyemprotan buat mencegah corona. Ini mobil pompa portable. Jadi ya kalau ada kebakaran kan otomatis mobil-mobil yang sudah terisi ini kan masih habis airnya. Ini fungsinya untuk menghisap sumber air, bisa dari air sungai, air kolam renang, bahkan air dari got-got pun kita hisap buat mensuplai ke mobil pompa ini, buat langsung buat tembakan ke api. Kita punya mobil ambulan. Ini kita mempunyai tabung oksigen. Kita punya 1, 2, dan ada yang kecil. Ada 3 tabung oksigen beserta alat maskernya kita punya. Lalu kita punya berangkar. Ini kalau ada korban yang mengalami jatuh, silakan lalu lintas. Lalu kita punya namanya LSB. Ini kalau korban yang mengalami patah tulang belakang, kita harus menggunakan LSB. LSB ini long spinal board. LSB. Lalu kita punya ini tas medis, ini isinya peralatan buat korban. Itu yang warna hijau, itu buat alat untuk menopang kalau korbannya mengalami tulang belakang, cedera tulang belakang. Lalu yang merah ini namanya neck collar. Kalau korban mengalami cedera di bagian kepala atau bagian leher,
wajib gunakan nekolar. Berarti yang masuk di sini petugas medis atau pemadam kebakarannya juga? Atau orang? Medis sama pemadam kebakaran juga. Karena kan kita damkar, kita juga diajarin dengan medis juga. Ya. Basic life support diajarin. Basicnya aja, cuma kalau udah tingkatnya tinggi udah kita diajarin. Cuman dari tempat korban jatuh itu kita harus benar-benar hati-hati ya, karena jangan sampai kita angkat dan meninggal. Berbicara banyak ya. Sekarang saya mungkin mau bertanya pada Bapak sudah berapa tahun bekerja di tempat ini Pak? Yang dinas kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Selama 9 tahun itu suka dukanya bagaimana Pak? Ya, suka dukanya kalau hal-hal yang suka dukanya sih banyak ya. Cuman saya ambil yang lebih banyak dukanya saat kita bisa membantu orang atau kita bisa menyelamatkan harta benda ataupun nyawa orang, kita sudah merasa bahagia, merasa senang ya, karena kita bisa membantu orang. Saat kita bertugas, banyak warga mungkin yang menghambat kita. Terus dukanya mungkin saat orang-orang lain ribut, saat orang lain merasakan cuti bersama, kita tidak dapat. Waktu dulu saat pertama kali Bapak daftar di tempat ini, ada kualifikasi khusus nggak Pak? Ada, dulu saya mendaftar 2010 ya. 2010 itu kualifikasinya adalah minimal tamatan SMK otomotif dan juga mesin dan juga kelistrikan. Selain itu nggak bisa. Oh, jadi harus tamatan SMK? Iya, dulu ya? 2010 ya Bu ya. Terus umur minimal 18, maksimal 25 tahun. Tinggi badan untuk laki-laki 165 Minimal. dan tinggi badan dan juga berat badan harus seimbang. Oh, gitu. Dan juga tidak buta warna, tidak buta huruf, terus fisiknya juga bagus dan juga prima. Kemarin yang terakhir pembukaan 2013-14 itu udah diminta untuk gelar yang S1, udah bisa lagi. Sekarang harus Semakin S1. sini semakin tinggi ini kualifikasinya. Sekarang udah bisa diperlukan minimal S1. Untuk bisa masuk ke dalam itu berarti ada pelatihan dulu berapa lama? Iya, jadinya jadi kita tes dulu, tes fisik, namanya dulu ada tes fisik, ada juga tes pengetahuan umum, terus tes pengetahuan dasar. Jadi kalau kita semua sudah kita udah tes, semua udah lolos, nanti kita akan masuk ke namanya basic hire. Itu kurang lebih selama 1 bulan. Jadi kalau kita sudah masuk, sudah lolos, kita ikut dulu basic hire selama sebulan, diklat. Kalau kita sudah lulus, baru boleh masuk ke Baru bisa masuk. 2012 pembakaran. Itu pun kita mempunyai macam-macam namanya itu diklat. Total ada 14 diklat. 14 bulan. Nah, kalau sekarang ini Bapak masuk setiap hari atau bagaimana Pak? Itu maksudnya 24 jam di kantor, 24 jam di kantor. ya, sampai di kantor full. Lalu 48 jam di rumah. Tapi selama kita 48 jam di rumah itu kita harus siap kontrol ya. Dan secara kantor itu kita Harus siap selalu. Mungkin yang tadi ya Pak, kalau ada anak-anak yang tertarik untuk menjadi petugas pemadam kebakaran, saran Bapak bagaimana? Ya, untuk anak-anak yang pertama harus benar-benar dia harus pintar, harus kalau dia belajar harus benar-benar serius. Lalu diutamakan adalah dari segi pemakanannya. Makanan harus bergizi, harus rajin minum susu, wajib sayuran, buah-buahan, dan juga tak lupa harus tetap semangat agar apa yang dia inginkan bisa tercapai. Terima kasih Pak. Oh, satu lagi Pak, misalkan di rumah anak-anak ada kebakaran, kira-kira langkah yang pertama harus mereka lakukan bagaimana Pak? Langkah pertama kalau misalnya apinya kecil, kita bisa memadamkan dengan menggunakan apar. Tabung merah Aparnya itu ya, apar sudah itu semprot ya? ya alat pemadam api ringan. Ya. Namun bila di rumah tidak ada, kalau menggunakan anduk basah, kita basahkan anduknya, kita masukkan menggunakan anduk atau menggunakan selimut, menggunakan bed cover, menggunakan sarung goni, kita bisa
matikan api tersebut. Cuma kalau apinya sudah besar, jangan pernah mencoba memadamkan api sendiri ataupun dengan tugas pemadam kebakaran. Nama teleponnya berapa Pak? Untuk wilayah Pemprov DKI kita punya call center. Telepon saja 112. 112. Ya, itu musibah kebakaran, banjir, gempa bumi, musibah apa aja, teleponnya 112. Nanti mereka akan menghubungi kita apa aja yang kita butuhkan buat kita angkat. Berarti kalau untuk menelpon pemadam kebakaran bukan hanya saat ada kebakaran saja Iya, ya? bisa semuanya ya. Bisa semua Ya. bencana ya? Misalnya ada binatang buas yang masuk ke rumah, teleponnya pemadam kebakaran. Misalnya ada korban, misalnya ada Alam. karena alat dari pemadam kebakaran. Ada juga misalnya ada sarang tawon yang dia kira-kira dia berbahaya buat manusia,